Halo semuanya, pada video kali ini akan membahas mengenai salah satu topik bidang IT yang dapat memberikan informasi menarik bagi kalian yang akan menempuh jalan karir bidang IT, yaitu ISAKA dan sertifikasinya. Sebelum membahas lebih jauh, pertama-tama mari kita bahas terkait apakah itu yang dimaksud dengan ISAKA. ISAKA merupakan suatu organisasi internasional dalam konteks profesi tata kelola teknologi informasi. Pada saat ini, ISAKA banyak dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan praktik dalam berbagai sektor tata kelola teknologi informasi, seperti audit, pengendalian, serta keamanan tata kelola teknologi informasi. Selain menjadi pedoman pelaksanaan praktik, ISAKA juga menerbitkan beberapa sertifikasi yang dapat diambil guna memberikan legitimasi terhadap kemampuan serta keterampilan sektor tertentu dari tata kelola teknologi informasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beberapa contoh sertifikasi yang saat ini tersedia dan dapat diambil berdasarkan ketentuan dan syaratnya masing-masing sertifikasi ISAKA. Yuk kita simak. Contoh sertifikasi yang pertama adalah ITCA atau Information Technology Certified Associate yang merupakan sertifikasi yang mencakup area kunci, yaitu sertifikasi pada fundamental computing, jaringan dan infrastruktur, cyber security, pengembangan software, serta data science. Sertifikasi ini tidak membutuhkan pengalaman sebelumnya, namun terdapat ujian yang harus dilakukan untuk setiap 5 sertifikasi yang akan menghasilkan sertifikasi ITCA ini. Sertifikasi selanjutnya adalah CISA atau Certified Information Systems Auditor yang merupakan sertifikasi yang mencakup area kunci yaitu audit, kontrol, pengawasan serta penilaian terhadap teknologi informasi dan sistem bisnis yang menggunakan pendekatan berbasis resiko. Sertifikasi ini membutuhkan pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai profesional pada bidang audit serta pengawasan atau keamanan sistem informasi serta dapat diberikan keringanan untuk pengalaman 3 tahun apabila memiliki pengalaman universitas serta pelatihan yang baik. Pada sertifikasi ini juga terdapat ujian yang harus dilakukan. Sertifikasi selanjutnya adalah CISM atau Certified Information Security Management yang merupakan sertifikasi yang mencakup area kunci, yaitu tata kelola keamanan informasi, pengelolaan resiko, serta incidents. Sertifikasi ini membutuhkan pengalaman minimal 5 tahun pada keamanan teknologi informasi dan cybersecurity secara teknis. Pada sertifikasi ini juga terdapat ujian yang harus dilakukan. Sertifikasi selanjutnya adalah CRISC atau Certified in Risk and Information System Control yang merupakan sertifikasi yang mencakup area kunci yaitu peluncuran dan manajemen kontrol dan resiko teknologi informasi. Sertifikasi ini membutuhkan pengalaman 1 hingga 3 tahun pada resiko teknologi informasi dan atau keamanan serta audit. Pada sertifikasi ini juga terdapat ujian yang harus dilakukan. Sertifikasi selanjutnya adalah CDPSE atau Certified Data Privacy Solutions Engineer yang merupakan sertifikasi yang mencakup area kunci yaitu pembuatan dan implementasi solusi privacy by design secara teknis. Sertifikasi ini membutuhkan pengalaman 3 hingga 5 tahun pada lebih dari 2 domain yang mencakup tata kelola privasi, arsitektur privasi, dan siklus hidup data. Pada sertifikasi ini juga terdapat ujian yang harus dilakukan. Sertifikasi selanjutnya adalah CGEIT atau Certified in the Governance of Enterprise IT yang merupakan sertifikasi yang mencakup area kunci yaitu tata kelola framework agnostik serta optimisasi risiko atau manfaat. Sertifikasi ini membutuhkan pengalaman lebih dari 5 tahun pada domain CGEIT yang mencakup tata kelola IT, sumber daya IT, realisasi manfaat, serta optimisasi risiko.
Pada sertifikasi ini juga terdapat ujian yang harus dilakukan. Sertifikasi selanjutnya adalah CSXP atau CSX Cyber Security Practitioner yang merupakan sertifikasi yang mencakup area kunci, yaitu mengidentifikasi, melindungi, mendeteksi, merespons, serta memulihkan. Sertifikasi ini membutuhkan pengalaman pada tingkat foundational hingga intermediate untuk pengetahuan teknologi informasi dan jaringan. Pada sertifikasi ini juga terdapat ujian yang harus dilakukan. Sertifikasi selanjutnya adalah CET atau Certified in Emerging Technology yang merupakan sertifikasi yang mencakup area kunci yaitu sertifikasi pada cloud, blockchain, IoT, serta AI. Sertifikasi ini membutuhkan pengalaman yaitu foundational pengetahuan pada teknologi informasi. Pada sertifikasi ini juga terdapat ujian yang harus dilakukan untuk setiap 4 sertifikasi yang menghasilkan sertifikasi CET ini. Berikut adalah beberapa sumber yang digunakan dalam pembuatan materi untuk video ini. Demikian video mengenai ISAKA dan sertifikasinya. Semoga dapat memberikan tambahan informasi untuk kamu dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lainnya.